Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halwanisa Aulia dengan NIM 2403-1073 dari kelas 2B Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bamada Selawi. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan komunikasi terapeutik pada kasus Nyonya Napis, seorang ibu postpartum hari ketiga yang mengalami kurang tidur, sering melamun, dan menangis setelah melahirkan anak pertamanya. Nyonya Napis adalah seorang ibu dengan kehamilan pertama yang melahirkan secara normal. Pada hari ketiga postpartum, kondisi fisik ibu baik. Namun secara psikologis ibu mengalami gangguan coping. Hal ini ditandai dengan keluhan kurang tidur karena bayi sering menangis, ibu sering berdiam diri, melamun, dan berdasarkan keterangan suami, ibu sering menangis. Kondisi ini mengarah pada baby blues atau gangguan coping awal pada masa postpartum. Pada kasus ini, komunikasi yang tepat adalah komunikasi terapeutik dengan pendekatan empati dan suportif. Teknik yang digunakan meliputi pertanyaan terbuka untuk menggali perasaan ibu, mendengarkan aktif agar ibu merasa dihargai, refleksi perasaan untuk membuat ibu menyadari emosinya, validasi emosi untuk menurunkan rasa bersalah, serta diam terapeutik untuk memberi ruang ibu menenangkan diri. Berdasarkan hasil komunikasi terapeutik, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah mengkaji kondisi emosional ibu postpartum, mendorong ibu untuk mengekspresikan perasaannya, memberikan edukasi bahwa kondisi ini bersifat sementara, lalu melibatkan suami dalam perawatan bayi, serta menganjurkan ibu untuk beristirahat saat bayinya tidur. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan coping ibu dan mencegah kondisi berkembang menjadi depresi postpartum. Dalam kasus ini, terdapat beberapa hambatan komunikasi terapeutik. Hambatan yang pertama adalah hambatan psikologis, yaitu rasa takut ibu gagal menjadi ibu dan takut dinilai tidak mampu. Hambatan yang kedua adalah hambatan emosional. Ditandai dengan ibu sering menangis, melamun, sehingga ibu sulit mengekspresikan perasaannya. Hambatan yang ketiga adalah hambatan fisiologis, yaitu kurang tidur yang menyebabkan emosi tidak stabil. Hambatan yang keempat adalah hambatan peran dan budaya, di mana ibu merasa sungkan meminta bantuan kepada suaminya. Respon perawat terhadap hambatan tersebut adalah dengan menggunakan komunikasi terapeutik yang bersifat empati dan suportif. Pendekatan ini dipilih karena dapat membantu ibu merasa diterima, mengurangi rasa bersalah, serta meningkatkan kemampuan ibu dalam beradaptasi dengan peran barunya. Dengan komunikasi yang tepat, ibu dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik dan merasa lebih tenang. Hal ini diharapkan dapat membantu ibu untuk melewati masa postpartum dengan lebih sehat secara psikologis. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu, saya Perawat Hawa yang bertugas pada kehidupan ini sampai kemudian siang. Sebelumnya pada ibu kita penanganan ibu biasa dicocokan dengan data yang ada pada gelas ibu. Nama saya Nafis Mahmudahir, 30 September 1980. Baik, sudah sesuai ya Bu. Di sini saya akan menemani ibu sebentar untuk melihat kondisi ibu. Boleh Bu? Terima kasih Bu. Saya lihat ibu kelihatannya agak lelah. Bagaimana kondisi ibu hari ini? Capek banget, saya hampir gak tidur. Hampir tidak tidur ya Bu. Biasanya karena apa Bu? Karena bayi saya
Namun ya Bu, kalau sedang melamun, Ibu biasanya memikirkan apa Bu? Saya pikir takut nggak bisa mengurus anak saya dengan baik. Ibu merasa takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk bayinya ya Bu? Iya, saya juga sering nangis sendiri, nggak tahu sebabnya apa. Terima kasih ya Bu, sudah mau jujur dan cerita kepada saya. Perasaan sedih, cemas, bahkan menangis seperti ini sering dialami ibu yang baru melahirkan ya Bu, terutama di hari-hari awal. Jadi itu wajar ya Mbak? Iya Ibu, itu wajar. Ini bukan tanda Ibu lemah atau Ibu yang buruk ya Bu. Justru ini tanda Ibu sedang beradaptasi dengan peran baru Ibu. Tapi saya jadi takut karena omongan orang lain, Sus. Ibu khawatir dinilai tidak mampu oleh orang lain Bu. Iya, saya juga jadi lebih sering diam. Perasaan seperti itu biasanya membuat Ibu memilih memendam semuanya sendiri ya Bu. Padahal Ibu itu berhak untuk didengar dan dibantu Bu. Selama ini kalau bayi menangis, apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya gendong susunya tapi kadang tetap nangis. Itu sudah sangat baik Ibu. Tangisan bayi itu bisa karena banyak kan Bu, bukan karena Ibu salah. Tapi saya jadi panik. Wajar Ibu, apalagi ini anak pertama ya Bu. Panik itu muncul karena Ibu peduli. Kalau boleh saya tahu, siapa yang biasanya membantu Ibu di rumah? Suami, tapi saya suka minta bantuan. Ibu merasa sungkan untuk meminta bantuan. Iya, takut bilang manja. Ibu sebenarnya berbagi peran dengan suami itu penting Bu. Ibu tidak harus melakukan semuanya sendiri Bu. Iya sih, tapi saya nggak enak. Nanti saya bisa bantu Ibu ya Bu dan suami Ibu untuk berdiskusi supaya perawatannya bisa dibagi ya Bu. Dengan begitu Ibu bisa lebih istirahat Bu. Iya sih. Bagus sekali ya Bu, itu merupakan hal yang baik untuk kesehatan Ibu dan bayi Ibu. Selain itu, saat bayi Ibu tertidur, Ibu juga sebaiknya beristirahat ya Bu, walaupun sebentar. Iya, Sus. Saya juga